Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmin. Amma ba'du. Seperti yang saya sering cerita, kalau ngaji ngatur kiai itu dosa. Tapi karena saya niat baik, sama-sama ngaji, jadi temanya bebas, waktunya juga paling lama saya ngaji paling 20 menit sampai 30 menit. Sesi jawab tanya jawab hanya 2 pertanyaan. Tidak boleh bantah, yang punya diri saya kok diatur. Ini semakin lama Anda ngatur saya semakin dosa, karena ngatur orang itu tidak baik. Apalagi ngatur kiai itu tambah tidak baik lagi ini. Iya toh, misalnya saya ke Jakarta nelpon Pak Martinus, Pak sini, ya belum mesti bisa. Jadi ya sama-sama nggak mesti bisa kan. Tapi monggo lah kita cerita-cerita Islam, cerita-cerita beragama yang rileks. Kita semua tadi seperti yang dikatakan Kak Densus pernah disewani Mas Sufyan Sauri, juga beliau pernah ngaji. Sebetulnya dalam banyak hal-hal yang keseharian itu lebih prinsip ketimbang ide kita tentang hal-hal besar. Saya beri contoh, Allah itu Tuhan yang Maha Kuasa, yang menguasai alam raya ini. Kadang-kadang menjelaskan dirinya itu hanya alladzi at'amahum min ju'. Saya ini Tuhan yang memberi makan kamu saat Anda lapar, saat kalian lapar. Jadi untuk beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah, kamu yakin yang memberi makan kamu itu Tuhan. Apapun kecewanya Anda terhadap tetangga, terhadap negara, terhadap mertua, terhadap istri, itu kecewa Anda tidak akan mati. Tapi kalau tidak makan itu mati. Sehingga Allah mensifati dirinya kadang pakai keseharian. Alladzi at'amahum min ju'. Tuhan itu siapa? Yang memberi makan kamu ketika lapar. Tapi kamu untuk syukur itu nunggu punya istri cantik, neriman, gampang diatur, membolehkan poligami. Terus 4 istri itu neriman semua, loyal semua. Itu sombong betul. Mau syukur saja kok repotnya seperti itu. Jadi mau syukur ya ada makanan dimakan. Itu kalau ngantuk ya tidur. Ayatnya wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Maksud ayat Allah itu tidur. Nah, keangkuhan-keangkuhan ini yang menjadikan kita itu jadi repot hidup. Wong untuk syukur kok nunggu tadi. Mertua baik, tetangga baik, istri baik. Apa saja di sekelilingnya harus baik. Nah, keinginan berlebihan ini menjadikan kita lupa ada hal-hal yang paling kita butuhkan, yaitu oksigen. Kita boleh nempat di buminya Allah. Alladzi ja'ala lakumul ardo firasya. Bumi kamu tempati enak. Coba kalau gempa. Apa artinya istri 4 cantik semua kalau pas digoyang apa? Gempa. Apa artinya kamu jabat? Entah apa saja jabatannya. Kalau bumi likuifaksi, habis kamu. Kiai meskipun dai kondang umatnya jutaan, kalau likuifaksi di panggung hancur. Tapi nikmat-nikmat yang disebut Allah seperti ini jarang kita kaji keseharian. Alladzi ja'ala lakumul ardo mahda. Allah itu yang menjadikan bumi dalulan, yang mudah diinjak. Famshu fi mana biya, silahkan pakai jalan-jalan. Jadi saya termasuk benar-benar kiai Jawa. Kalau kerennya kiai Nusantara atau kiai Indonesia lah. Diajari bapak saya Kiai Haji Nur Salim, diajari Mbah Maimun. Itu Islam itu keseharian. Karena ketika Anda memilih hal-hal yang serius, itu tujuan utamanya nyari ridhonya Allah, dan ridhonya Allah bisa kamu dapatkan sesuatu yang pasti benar. Misalnya dalam sebuah hadis Sahih Muslim disebutkan, innallaha la yardo anil abdi idza akalal akla fayahmadahu 'alaiha aw yashraba syarba fayahmadahu 'alaiha. Itu redaksinya inna itu sesungguhnya, la yardo juga pakai lam taukid, juga maknanya sesungguhnya. Sungguh-sungguh Allah sangat ridho ketika seorang hamba itu makan ketika sesuap nasi dia muji Allah, ketika minum seteguk nasi dia muji Allah. Itu kalau orang diridhoni Allah itu wali betul. Itu untuk jadi wali itu gampang. Kamu makan ridho, kamu nginjak buminya Allah ridho, seneng, kamu hidup keseharian aman, seneng. Nah, ini supaya sampean kita semua ngaji betapa panduan Rasulullah untuk menggapai ridho Allah itu banyak yang keseharian sekali. Saking kesehariannya banyak dalam hadis dan itu sahih. Nabi menyebut hal-hal yang keseharian. Hatta ma tas'alu fi fimra'atika, kamu punya uang kemudian istri kamu bisa makan, itu ibadah.
Bahkan sebagian ibadah itu dicontohkan Nabi yang akhirnya diprotes sahabat. Yaitu wafi buti ahadikum sodakoh, kamu menggauli istri kamu itu ya sodakoh. Sampai sahabat bilang yang benar ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun, masa urusan biologis, urusan syahwat kemudian dia dapat pahala. Nabi menjawab, alai salawadu'aha fi haramin akana alaihi wisrun. Bagaimana kalau dia meletakkan ke yang tidak benar, itu kan dosa. Nah, hal-hal seperti ini yang saya ingin teman-teman semua lah, semua. Saya juga agak ingin ngaji demi Anda juga agak ingin. Itu dosa sekali ngaji kok, pesanan kelompok tertentu itu enggak boleh. Islam itu untuk semua. Jadi ya cuma karena di depan saya jenengan ya seakan-akan jenengan korbannya. Itu ada ilmunya dalam usul fikih itu. Jadi orang itu harus ngaji usul fikih. Nama yang disebut, mungkin Mas Sufyan masih ingat zaman ngaji usul fikih. Nama yang disebut itu tidak jaminan sebagai prioritas perintah. Jadi misalnya gini, kebetulan yang di depan Nabi itu Abu Dzar. Nabi ya bilang, ya Abu Dzarin ini uhibbuka misalnya, atau ya Mu'ad ini muhibbuka, atau ya Abu Hurairah ini uhibbuka misalnya. Banyaklah riwayat yang Nabi nyebut ya Abu Dzarin, ya Mu'ad, ya Abu Hurairah. Kemudian misalnya Nabi meneruskan khitab, ini uhibbuka, saya mencintai kamu, fakul dubur sholatin, atau sebagian riwayat disebut fala tada'anna dubura kulli sholatin, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya mencintai kamu, siapa saja. Mu'ad bisa, Abu Dzar bisa siapa? Saya mencintai kamu, mohon kalau habis sholat kamu jangan lupa wiridan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami permudah supaya mudah ingat engkau. Anda tidak bisa mentang-mentang, wong nama saya Parmin, nama saya Purnomo, itu yang diperintahkan Mu'ad misalnya. Jadi yang disebut satu, tapi khitab itu untuk siapa saja. Saya teruskan ya. Jadi saya mohon semua kita melakukan kebaikan itu, kalau dalam kaidah fikih disebut al yakin la yuzalu bisyak. Banyak kebaikan yang kebenarannya itu 100%. Tidak punya efek samping ke pihak lain, ke kelompok lain, ke komunitas lain. Yaitu tadi misalnya Anda makan dan itu murah sekali, hanya butuh satu piring. Setiap kunyahan kamu muji Allah, setiap minum kamu muji Allah. Itu redaksinya Rasulullah SAW disebut Allah sangat ridho ketika seorang hamba makan, kemudian dia memuji Allah, atau minum kemudian dia muji Allah. Logikanya gampang. Negara seperti ini yang kamu harapkan bentuknya kayak apa, mertua, ipar, komunitas, tetangga, itu nyata terjadi itu kan belum pasti. Sementara yang mesti terjadi adalah kamu butuh makan, kalau tidak mati. Butuh minum, kalau tidak mati. Butuh bumi yang nyaman ditempati, kalau tidak kita juga mati. Sebab itu Allah kalau menyebut nikmatnya itu hal-hal yang keseharian. Alladzi at'amahum min ju'. Allah itu siapa? Allah itu yang menciptakan kamu bisa makan. Tidak berlebihan. Allah itu yang menciptakan kondisi sosial itu ideal. Zaman Nabi itu ya ada orang munafik. Orang-orang pilihan Allah itu juga diuji orang sekelilingnya yang macam-macam. Semua diuji sesuai konteks zaman dan waktu. Nah, tapi ada ibadah-ibadah yang selalu disarankan Nabi. Sampai Nabi itu pernah ditanya, ayul Islam ya khairun ya Rasulullah, Islam terbaik itu gimana? Jawaban Nabi itu unik. It'amut to'am. Islam terbaik itu ya makan-makan, santai-santai. Ketika Allah menyebut beberapa kebaikan, falak tahamal aqobah wa ma adrokan apa? Mal aqobah. Terusannya apa? Fakku raqobah. Terusannya apa? Au it'amun fi yaumin di masghubah. Ya, atau acara makan-makan itu juga Islam. Kenapa? Ya bayangkan kalau tidak ada makanan, kita mati kan? Kondisi sosial tidak ideal itu Anda masih gak apa-apa. Tapi kalau Anda tidak makan, Anda tidak minum, kamu punya istri cerewet masih bisa hidup, punya mertua cerewet masih bisa hidup. Tapi kalau tidak makan bisa mati. Berarti penting mana istri sama makan? Penting mana? Makan. Semoga istri Anda dengar, nanti kamu disuruh makan tapi pulang deh. Itu kalau dibahasakan makan masih memahami. Penting mana nasi satu piring dengan istri. Nggak ada nasi mati, nggak ada istri belum mati. Penting mana? Gak berani jawab kan? Nah, ternyata Anda ada garang kan di depan istri. Jadi saya mohonlah, mungkin Mas Sufyan Sauri tadi yang bisa bantulah. Teman-teman tuh ngaji yang keseharian saja. Karena kita nyari ridha Allah itu berdasar firman Allah. Dan firman Allah itu menyebut keseharian tuh riang, gampang.
Yaitu tadi misalnya wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar. Termasuk ayat-ayat Allah itu kamu tidur. Maka dulu itu ada guyonan, ada tokoh Mu'tazilah, kelompok dalam Islam yang berpikir manusia itu bisa menentukan ikhtiarnya sendiri. Karena saya bisa duduk, duduk, ingin berdiri, berdiri. Karena kelompok ini nggak terima kalau semua kehendak Allah, nanti bagaimana kalau semua kehendak Allah kok ada hisab, ya ada sanksi. Lucunya itu, dia akhirnya, ini cerita ya, mencintai seorang perempuan, cantik sekali. Dan itu dia menjadi ahli sunnah itu oleh hal-hal yang sepele. Karena istrinya cantik, ya namanya suami istri itu hubungan intim. Terus ditanya, Mas, masih ingin lagi? Masih. Silahkan diulang lagi. Wah ya tidak bisa. Katanya manusia bisa menentukan yang diinginkan. Itu tobat itu. Itu nggak bisa ditobatkan Mas Sufyan Ats-Tsauri. Orang cantik yang mudah nobatkan orang itu orang cantik. Segampang itu. Akhirnya kita tahu, makanya kalau dalam kitab Hikam itu disebut al-aqil mayakul madza yaf'alu wa hubi wal ghafil mayakul madza af'al. Orang yang punya akal karena sadar ini wilayah Allah, semua milik Tuhan. Itu dia tiap hari berpikir, besok Allah akan melakukan apa terhadap dunia ini. Kamu merencanakan suatu mau plesir ternyata gempa. Mau wisata ke Rusia ternyata perang. Kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tapi anda semua kita ini sering punya jadwal permanen. Makanya saya kalau diundang siapa saja, sana takdir. Yang jelas Gus ini acara penting. Ya masih acara penting nak pangeran ngersakno apa piye? Kowe ape dadi pangeran? Kamu kok mau jadi Tuhan? Itu kadang ya kiai. Penting Gus acara ini jenengan harus memastikan bisa. Loh kamu itu yang ngajarin tauhid, sesuatu itu biadillah kok bilang-bilang apa pasti. Kalau maksa terus tak tobatkan loh kamu kata saya itu. Ya kalau gitu Gus bilang insya Allah. Wah itu hati saya, fisik saya, roh saya sudah bilang insya Allah. Tidak usah kamu latih kata saya. Nah hal-hal tauhid keseharian itu gampang sebetulnya. Wal ghafil yaqulu madza af'al. Tapi orang yang lupa Allah dia setiap hari bilang besok apa? Kita bisa melakukan apa? Seakan-akan dia itu aktor, dia penting, dia subjek permanen, dia. Padahal kita ini hanya objek kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin sesuatu yang terjadi di alam raya ini kita tidak bisa apa-apa. Makanya saya sering ngaji, sering bilang saya, ketika Anda mensifati Allah, Dia yang menghidupkan. Sudah itu tanamkan sehingga ketika kita mati santai saja. Kenapa santai? Allah punya cara menghidupkan kita. Zaman kita hidup juga gak tahu caranya ngelola jantung, ngelola paru-paru. Kamu juga gak tahu ngelola oksigen yang tidak beracun, tidak ngandung polusi. Tahu-tahu hidup. Gak ingin tua ya tahu-tahu tua, gak ingin mati tahu-tahu mati. Selama ini kita hidup juga gak tahu apa sebetulnya. Hanya gaya tok, punya jadwal, punya planning. Kalau kamu bisa menentukan pilihan Anda, pasti Anda istrinya cantik, 4 neriman semua, qanaah semua. Nyatanya enggak kan? Ada 1 jelek, cerewet. Wah itu kan, nyatanya enggak bisa apa-apa Anda kan? Dan kamu bawa mati lagi. Nah, itu kan. Istri Anda juga gitu, punya keinginan, punya suami yang ganteng, yang jabat, yang neriman, yang enggak poligami. Ya enggak kesampaian juga. Kalau kita ngitung tingkat kegagalan kita itu gagal terus. Ya kan? Nah, terus ingat Allah, madza yaf'alu wa bi. Orang yang punya akal selalu berpikir Allah itu menghendaki apa terhadap saya. Lalu sama-sama orang gitu. Ngelihat orang yang serius, itu kata Anda itu pemikir berat, serius. Senang punya tokoh yang merengut karena kamu anggap serius. Tapi sebagian orang anggap orang yang serius itu wong merengut, wong masam, wong muka kok ditekuk. Jadi sama itu hati ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, karena kita enggak tahu cara berpikir kita tentang orang lain, tentang sekeliling kita. Misalnya kita orang baik yang jenis ngrumat fakir miskin. Ada orang bangun masjid mewah itu janggal. Apa artinya masjid mewah kalau banyak orang kelaparan? Tapi kalau yang jenis pendidikan apa artinya masjid mewah kalau tidak bisa ngaji? Nanti yang jenis infrastruktur apa artinya ini kalau semuanya punya sudut pandang yang berbeda-beda. Dan Islam mengapresiasi semua kebaikan. Tapi katakan semua kebaikan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun baik Anda itu pakai fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang disebut qulillah tsumma dzarhum fi khawdihim yal'abun. Ya kembali tadi ke tema-tema bahwa keseharian Anda ini sudah Islami. Saat Anda tidak bisa melakukan apa saja,
Saya sering ada jenazah, biasanya kalau tetangga meninggal saya sering disuruh ngelepas. Saya bilang orang ini baik, karena sering ngelamun di rumah, sering nganggur di rumah. Ditanya sama anaknya, kenapa Gus nganggur baik? Ya kalau dia nganggur artinya juga nggak berbuat sesuatu yang maksiat kan? Ya kan, orang nganggur di rumahnya ya tidak bunuh orang, tidak maling, tidak korupsi, ya namanya nganggur di rumah. Lah cuma istri cara pandang nganggur gak menghasilkan uang gitu. Tapi juga gak menghasilkan kriminal kan. Jadi sebenarnya Islam itu makanya kalau sampai ngaji usul fikih itu ada kitab usul fikih namanya Lubul Usul, itu terkenal sekali di pesantren itu. Itu kalau ngapresiasi keseharian itu luar biasa. Izma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Karena keseharian yang mubah saat Anda lakukan itu ada kehebatan yang luar biasa, yaitu meninggalkan haram. Makanya dulu banyak orang-orang alim ketemu temannya itu guyon sampai semalaman. Itu biasanya yang semangat Islam itu kiai kok tidak tahajud, kiai kok tidak witir. Orang yang sedang mapan uangnya banyak, malam itu tidak kelayaban itu sudah luar biasa. Melawan nafsu supaya tidak maksiat itu sudah luar biasa. Supaya lupa guyon sama temannya semalaman sampai subuh. Gejolok-gejolokan ngenang zaman miskin, zaman kuliah nggak jelas, zaman apa. Melihatnya jangan tarkut tahajud. Seperti ini meninggalkan tahajud, tapi meninggalnya ini talkul muharramat. Jadi kayak apa hebatnya? Sehingga Imam Ghazali punya riwayat yang agak unik. Hatta takuna ibadatu akhiri hadil ummah iku an-naum. Sehingga suatu saat ibadah terbaik umat ini itu tidur. Itu kan riwayat kontroversi. Ketika Imam Ghazali ditanya, kenapa iya? Kenapa kamu mulai keluar dari rumah itu sudah banyak maksiat? Melihat perempuan yang enggak mahram, melihat fenomena. Tapi kalau kamu tidur tuh gak melihat apa-apa. Tapi juga kamu jangan nganggap tidur itu ibadah betul. Saatnya melakukan fardu ain malah masih tidur. Tapi itu sudut pandang yang menjadikan kita Islam itu gampang. Jadi saat Anda tidak bisa aktivitas apa-apa, misalnya ada beberapa orang yang lumpuh. Lumpuh itu memang gak bisa Jumatan, gak bisa ibadah, tapi dia juga gak bisa maksiat. Tidur itu memang Anda saat itu tidak bisa tahajud, tidak bisa witir. Tapi saat itu ada zina, ada maling, tidak gosipkan orang, tidak bully orang, tidak menanamkan kebencian, tidak hasud. Sehingga tidur menurut Allah Ta'ala wa min ayatihi manamukum billaili apa? Wan-nahar. Karena di tidur itu selain ada unsur istirahat, jaga kestamina, juga ada unsur meninggalkan beberapa keburukan. Nah saya mohon ibadah yang keseharian ini kita jaga. Supaya kita semua baca ayat itu fasih itu tertanam di hati. Allah itu siapa? Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Dan Allah kalau cerita di Quran tuh anna sababnal ma'a sabba tsumma syaqqaqnal ardha wa syaqqa fa ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa hulba. Kamu tahu saya ini siapa kata Allah? Saya ini adalah Tuhan yang menurunkan air, kemudian ada tanaman banyak. Habba wa inaba wa qadba, ada zaitun, ada tin, kalau orang Jawa mungkin ada tela, ada padi, ada mangga, ada pisang. Sudah. Wa inaba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa hulba, ada perkebunan yang lebat. Tujuannya apa? Mata Allahkum, silahkan kamu pakai, kamu nikmati. Tapi karena kadang kita ini punya ide-ide besar. Tadi untuk syukur saja nunggu punya istri riman, rumah baik, tetangga baik, komunitas baik, semuanya baik baru syukur. Lama-lama nanti ada di surga, syukurnya nunggu surga paling kelas A. Itu sudah ada yang menghuni Rasulullah, kamu nggak boleh di situ. Masa untuk syukur saja? Repotnya Masya Allah. Jadi mohonlah Quran yang kalau Anda hafalkan juz amma itu kan ada ayat-ayat yang kayak tadi. Ya, fal yang dzuril insanu ila ta'ami. Coba lihat apa yang kamu makan ya? Dari mana? Dan untuk mempertahankan hidup kamu keseharian. Jadi jangan kira ibadah itu harus membentuk komunitas yang versi Anda. Ibadah itu harus hal yang mulu-mulu. Kesehariannya Anda alami. Loh ini saya tidak bikin-bikin. Saya ngaji bukan karena berdasar pesanan. Itu ayat yang saya baca kan betul ada ayatnya kan. Fal yang dzuril insanu ila ta'ami. Anna sababnal ma'a sabba. Thumma syaqqaqnal ardo syaqqa. Fa ambasna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa ghulba. Terusannya apa? Mata'al lakum, silakan kamu nikmati. Mata itu silakan kamu nikmati. Ya kayak sampean dikasih hidangan ya makan. Ya sudah makan. Habis makan ya minum. Habis itu ngantuk ya tidur. Ya sudah normal-normal saja. Kayak apa indahnya Islam. Tapi Anda mencari Islam yang gimana lagi?
Nah itu yang diajarkan guru-guru kita, diajarkan sanad kita sampai Wali Songo, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa pada akhirnya ada jihad, ada perang. Itu dulu memang perang, bukan membunuh. Beda. Dulu kita dijajah Belanda ya perang, dan itu normal karena kita dijajah. Jadi ketika orang lain ingin baik sama kita, wa in ahadum minal musyrikin astajaroka ya fajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau mereka ingin baik ya kita baik. Makanya ada istilah mustakman, mu'ahad. Kalau mereka ingin damai, berdampingan dengan kemajmukan, ya itu yang lebih baik. Karena memang Islam menghormati proses perdamaian. Wa in janahu lis-salmi ya fajnah lah. Kalau ingin damai, ya kita harus damai. Jadi, andai kan dulu Belanda datang ke Indonesia kok minta besanan. Gitu. Ya mungkin kita juga senang, karena memperbaiki hidung kan, kalau minta besanan. Gitu. Nah tapi wong jajah dulu itu kan masalah kan? Apa? Masalah kan? Jadi saya mohon, jadi apa? Saya tadi minta sama Bapak Kadensus kemarin juga pernah main ke saya. Jangan sering ketemu saya ini sudah uzlah, saya ini sudah mau daftar jadi resi. Saya itu kemarin di muktamar juga agak datang, acara di Jogja juga sudah. Karena memang keluarga saya dulu itu mbah saya, bapaknya bapak saya itu enggak keluar rumah itu puluhan tahun. Memang punya adat uzlah. Ya makanya ngaji saya ngaji aja yang gampang-gampang aja, yang enggak orderan, enggak pesenan ngaji aja dulu yang gampang. Saya ikhlas, yakin betul saya ikhlas. Ikhlas itu menurut saya itu roh. Orang enggak ikhlas menurut saya itu orang aneh. Ikhlas itu gampang, sudah saya bilang. Kalau kamu yakin ilmu itu milik Allah, ngasihkan juga ikhlas itu milik Allah. Apa sih yang kamu punyai sehingga kamu tidak ikhlas? Uang milik Allah, energi kita milik Allah, bumi milik Allah. Kemudian kamu merasa memiliki. Merasa memiliki itu kalau dalam ilmu tasawuf sudah kesalahan kan. Bagaimana Anda punya? Coba tahu-tahu tanah itu kok milik Anda. Karena saya beli, saya beli dari orang, dari Zaid. Padahal yang asli punya itu Allah. Apa benar kamu pernah beli sama Allah? Zaid ini pemilik nisbi, pemilik yang enggak sebenarnya kan. Ya enggak? Yang benar-benar pemilik itu Allah. Kok kamu ngerasa itu bumi kamu itu atas nama apa? Coba. Milik kan harus beli atau dikasih. Tidak semua kan? Nah, makanya terus famshu fi manakibiha, dan Allah menyebutnya, sudah saya ini yang menciptakan bumi. Waladzi ja'ala lakumul arda dalulan. Dan Allah menyebutnya sederhana, famshu fi manakibiha, silakan jalan-jalan. Terusannya apa? Wa kulu mirizki, silakan makan-makan. Jadi Islam itu ya makanya kiai-kiai itu ada acara makan, sampai ada guyonan fikuli makanin makan di setiap tempat ya makan. Nggih ngoten guys, pokoknya sing gampang-gampang mawon nggih. Nggih Mas Sufyan nggih sing gampang-gampang mawon nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana kita memupuk konsep persaudaraan tanpa memandang kepentingan duniawi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya yang rileks saja ya. Saya pernah ketemu orang yang pakaiannya itu enggak, mungkin kalau orang syariat bilang enggak syar'i lah. Pakai pakaian yang tidak syar'i. Tapi dia muslimah, dia ke masjid. Saya ditanya sama seseorang, Gus kok sama orang gitu mau bertemu gitu. Karena terus saya bilang, kenapa? Dia pakaiannya ada islami gitu. Oke, dia tidak pakaian islami itu nyata, tapi dia ke masjid itu islami, tetap sholat itu islami. Ketika dia ingin sholat dan tetap sholatnya pakai takbir, pakai rukuk, pakai sujud itu islami. Wong setelah di masjid ya pakai mukena, pakai. Kalau sama-sama nyata, Anda kan boleh ngingat sama-sama yang fakta gitu. Dia punya kesalahan dalam berpakaian, dia punya kebenaran dalam sujud, dalam rukuk, dalam ibadah. Dan itu tradisi Quran. Quran ya cerita fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa susahnya sih ingat dua-dua sisi itu? Sama bernegara atau bertetangga, kita bayangkan jangan bernegara dulu, terlalu luas, bertetangga saja ukuran. Karena nanti sama, bernegara sama bertetangga itu hadisnya sama. Kita di kampung itu ya ada masjid, dan orang-orang yang enggak sholat juga nyumbang masjid. Bahkan ada yang nyumbang masjid banyak terus tidak sholat, karena keramik saya sudah sholat katanya. Saya pernah ketemu orang model gitu itu ya ada. Jadi, tapi ada juga yang sholat terus tapi nggak pernah nyumbang masjid.
Ya orang banyak. Intinya itu Allah itu punya tradisi, punya sunnatullah. Kebaikan ya dihitung, kejelekan juga dihitung. Dulu ketika Rasulullah SAW hidup bersama komunitas yang majmu', itu sebetulnya permintaannya Nabi, jangan halangi kami saat mau beribadah. Dulu sampai perang karena mereka menghalangi. Sebenarnya problem mereka wa yasudduna an sabilillah, menghalangi. Sebenarnya kalau dulu saling toleransi ya gak ada masalah. Artinya ketika Anda ingin sholat di Indonesia agak dihalangi, ingin pengajian gak dihalangi, sebenarnya ini gak ada masalah. Ya, soal ada kebaikan, ada keburukan, ya mulai Nabi Adam sampai sekarang, sampai kiamat. Itu cara pandang. Jadi cara pandang kita terhadap orang lain itu harus hal-hal yang nyata. Kalau kesalahan mereka nyata, kebaikan mereka juga nyata. Kenapa kita hanya ingat sisi yang jelek, tidak ingat sisi yang baik? Saya sering cerita ke santri-santri saya, setiap saya pengajian diundang orang di mana-mana itu saya mesti istighfar. Karena nggak ada pilihan. Saat saya datang ke pengajian di Sulawesi, misalnya saya tinggal ngaji di sini. Saat saya ngaji di sini, ninggal undangan yang di sana. Hidup itu tidak banyak pilihan, meninggalkan kebaikan, melakukan kebaikan. Artinya gini, dalam kebaikan saja ada kebaikan yang ditinggalkan. Apalagi dalam kejelekan. Makanya di sini ada pepatah terkenal dalam ilmu tasawuf tuh. Wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Saat Anda baik saja butuh istighfar. Bapak saya kalau guyon gini, Mas Sofyan. Ada imam istiqomah jadi imam masjid sampai tua sampai batuk-batuk. Itu bagus istiqomah. Tapi itu masalah kata bapak. Akhirnya enggak kaderisasi katanya. Itu istiqomah apa enggak mau diganti orang lain katanya. Ada kiai dai di mana-mana. Itu mesti orang muji, oh itu dai di mana-mana, laris enggak pernah di rumah. Pondoknya pasti bubar itu karena ditinggal. Jadi kebaikan seperti ada orang sering sowan kiai. Wah itu malah lebih masalah lagi kan. Kadang kiainya pas istirahat, yang disalamkan template uang jatah susu anaknya. Hari itu waya tagihan malah lari sowan kiai. Nah, harusnya di rumah ada berdoain tagihan listrik entah apa. Jadi makanya di hikam itu terkenal kata-kata manusia itu siapa? Manusia itu mangkanat mahasinuhu masawiya fakih falatakunu masawihi masawiya. Manusia itu orang ketika baik saja salah, apalagi pas salah. Coba saya misalnya pidato begini, di atas panggung saya orang alim pidato nasihati orang. Di saat yang sama seperti yang tanya Mas Wildan tadi ada agak sopannya. Di situ ada mungkin orang yang lebih sepuh timbang saya. Masa lebih muda kok di atas? Yang di bawah lebih tua. Ada agak sopannya. Mau enggak pidato disuruh, mau di atas disuruh, enggak sopan sama yang. Tapi misalnya yang paling sepuh pidato enggak pernah ngaji kok pidato terus gimana? Artinya ketika kita baik saja ada salahnya, apalagi pas salah. Sebab itu ajaran Rasulullah itu suruh berdoa Rabbana dzolamna anfusana. Sebelum minta itu merasa, ya Allah kita ini mendolimi diri kita sendiri. Karena dalam pilihan-pilihan itu pasti ada salahnya. Coba misalnya Anda bangun masjid habis 2 miliar. Yang harusnya 1 miliar sudah jadi. Terus nanti suatu saat ketemu Allah ditanya. Itu ada orang miskin, fakir miskin, yatim. Andai kan kamu sumbang 1 miliar itu sejahtera semua. Gara-gara kamu bangun masjid terlalu mewah. Ya tapi kadang-kadang orang kebaikannya itu orientasinya bangun masjid, gak tertarik nyumbang fakir. Saat itu cara berpikir gitu mau apa? Tapi kalau dia kumuluhur manusia terbaik karena bangun masjid 2 miliar, coba diaudit secara kepentingan syar'i. Penting mana dengan ngasih makan fakir miskin? Penting mana dengan menikahkan janda misalnya? Penting mana dengan pendidikan? Apa artinya masjid mewah orang nggak tahu halal haram, nggak tahu najis, nggak tahu cara sesuci, nggak tahu cara adzan yang benar. Terus penting mana untuk beli kitab sama dipakai masjid? Apa artinya beli kitab apa tapi nggak makan? Penting mana makan sama beli kitab? Ada auditnya. Makanya manusia itu ketika baik pun disuruh istighfar. Apalagi ketika salah. Nah dengan perasaan seperti itu kebencian pada orang lain luluh karena potensi baik pada orang lain ternyata tinggi. Dan potensi salah ke kita juga tinggi. Nah dilatih gitu, jadi di Ihya itu ada kitab tawaduk. Kitab tawaduk itu dilatih, ketemu orang tua. Huwa aksaru ibadatan, dia mesti ibadahnya lebih banyak karena lebih tua timbang saya. Pasti sholatnya lebih lama timbang saya. Ketika Anda sudah tua, melihat anak-anak, huwa aqallu minni maksiatan, mesti maksiatnya tidak banyak karena masih kecil. Terus ketika melihat orang fasik, maksiat,
La'alla wa yatubu alaih fa inna wa tawwabur rahim. Mungkin Allah memberi tobat, bisa saja. Umar itu ingin bunuh Nabi, tapi Allah memberi tobat. Yang sowan kiai saja tidak mesti dapat tobat. Umar ingin bunuh Nabi, tapi Allah memberi tobat. Akhirnya ya tobat jadi Islam yang baik. Dalam sejarah Wali Songo, Kalijogo sowan Sunan Bonang itu ingin garong, tapi malah jadi muridnya jadi wali. Kalau Allah sudah menghendaki tidak ada ya. Perang Uhud orang Islam kalah itu karena panglimanya siapa? Khalid bin Walid. Tapi dia malah yang dapat hidayah. Nah, sama orang yang sekarang Anda benci bisa saja Allah merencanakan ada apa? Hidayah di situ. Dan kita yang merasa benar jangan saja ada rencana Allah bikin kita su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik, kan tidak pernah tahu. Nah, dari tidak pernah tahu itu orang diusahakan tawadhu. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Kita tidak pernah tahu. Makanya meskipun saya ini kiai terus kata orang banyak itu ketop. Kalau istighfar ya nangis betul ya. Cuma kan nggak perlu di depan umum. Nanti udah ke penampilan kan ribet kan nanti. Sudah nangis nggak ikhlas, nggak mutu. Ya gitu ya. Yang Mas Wildan tadi apa pertanyaannya diulang? Selain masalah akhlak tadi. Tentang bagaimana cara kita bersaudara tanpa memandang kepentingan duniawi. Nah ya makanya tadi saya bilang bernegara itu pakai hadis, misalnya Nabi pernah ngendikan kamu itu punya 3 tetangga, yang satu punya 3 hak, yaitu dia tetangga kamu, dia seagama kamu, dia sesaudara kamu. Jadi ada 3 hubungan, seagama, sesaudara, dan tadi apa? Dia tetangga kamu, dia seagama dengan kamu, dia masih kerabat kamu. Terus ada tetangga yang punya 2 hak, yaitu dia tetanggamu, seagama dengan kamu, tapi tidak sekeluarga dengan kamu. Terus ada tetangga yang punya 1 hak, dia tidak keluarga kamu, dia tidak seagama dengan kamu, tapi tetap punya hak karena itu tetangga kamu. Dan itu kata Nabi, semuanya berhak kamu baikin, karena ada hakul jar. Makanya dulu doa ada bil kubri itu ceritanya sederhana. Ada seorang perempuan Yahudi ya, sowan Sayyidah Aisyah. Kalau sowan ya dikasih uang sama Sayyidah Aisyah. Padahal Yahudi ya. Ketika dikasih uang, terus si Yahudi tadi, semoga engkau diselamatkan dari siksa kubur. Zaman itu Sayyidah Aisyah belum dengar hadis tentang siksa kubur. Setelah Rasulullah datang, saya tadi diminta didoain, ya saya terima karena saya enggak percaya. Terus Nabi ngendikan itu benar adanya siksa kubur. Ketika komunitas Yahudi di Madinah itu puasa Asyura, Nabi coba tanyakan mereka, kenapa puasa Asyura? Padahal orang Yahudi. Oh, terus setelah ditanya, yaumun najjawahu fihi Musa, itu hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa, kata orang Yahudi. Terus kata Rasulullah, nahnu ahaqqu bi Musa, saya juga berhak menghormati Musa. Kemudian Nabi puasa. Suatu saat lagi ada orang Yahudi datang, ya Rasulullah, ya Muhammad, manggilnya ya Abul Qasim karena orang Yahudi. Ya Abul Qasim, nanti nasib langit bumi ini di mana? Manusia yang sudah mati-mati di mana ketika bumi dihancurkan? Mayat-mayat yang sudah di kuburan di mana? Terus orang Yahudi tadi bilang, inna woha wadu as-samawati ala dzih wal arodina ala dzih. Soalnya Allah itu bisa saja mengelola langit bumi yang sudah hancur gini-gini. Nabi itu tertawa-tawa. Dalam sebuah riwayat disebut hatta badat nawajidu. Tertawanya Nabi itu lepas sampai giginya kelihatan. Kata rawinya tasdiqan liqaulil khabri, karena Nabi membenarkan orang Yahudi tadi. Jadi intinya dalam banyak hal itu ya dicari kesamaan. Makanya kalau interaksi dengan kelompok lain kata Nabi la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu jangan mengiyakan juga jangan menolak. Kamu tolak jangan-jangan pas yang sama dengan ajaran kita. Kamu benarkan jangan-jangan yang tidak sama. Ya sudah, kalau enggak sependapat ya jangan ngambil sikap. Nah, itu juga yang dipraktikkan Rasulullah SAW. Nabi yaqumu lailatan yuraddidu hadil ayat. Nabi pernah sholat 1 rakaat hanya ngulang 1 ayat. Itu aja agak selesai. Yaitu ngulang-ngulang ayat. Fa'akulu kama qolal abdus sholeh in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Pun Gusti kula nyerah. Semua ini hamba jenengan, monggo jenengan napakno sing duwe jenengan. Intinya itu ini wilayah jenengan, ndak wilayah saya. Nah, kadang-kadang kita sebagai manusia itu jumawa seakan-akan itu wilayah kita. Kita nyiksa terserah kita, mengampuni ya terserah kita. Padahal tidak milik kita. Dunia ini milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang terakhir saya ijazahkan ijazah bapak. Bapak saya itu orang hafal Quran, alim tapi lucu, senengannya guyon. Kalau ngajarkan saya tauhid, tasawuf itu gampang. Hak kamu punya tetangga, punya Innova. Terus kamu berpikir, kamu miskin berpikir, itu pajaknya aja berapa? Kalau
apa itu bannya sudah halus itu gantinya kayak apa, kalau rusak kayak apa. Terus kata bapak, mau melok duwe kok mikir, udah ikut punya kok mikir. Terus coba kamu nggak ikut punya Alphard, terus saya mikir, wah itu pajaknya berapa Pak Martinus, bisa dipakai beli motor kan, pajaknya apa? Alphard ini. Oh nggak ikut punya kok. Nah, dunia itu rawekmu, mbok pikir lah apa ono sing duwe. Maksudnya itu, dunia itu milik Allah, apa kamu pikir itu milik yang punya gitu. Nah, itu yang dimaksud dalam ilmu tasawuf, da'it tadbir fama qoma bi ghairuk la tuqim bihi nafsak. Sudah kamu tidak usah ikut campur, itu wilayahnya Allah kata itu, karena wong enggak ikut punya kok ikut mikir. Anda benci orang, benci sekali karena dia tauhid misalnya. Jangan-jangan Allah punya rencana memberi hidayah dia. Atau Allah punya rencana dari dia keluar orang-orang Islam yang soleh. Makanya ketika malakul jibal, ya Rasulullah saya disuruh Allah, terserah engkau. In syi'ta an udbiko alaihim al-akhshaben. Kalau engkau mau orang-orang yang mendustakan kamu saya hancurkan. Apa jawabannya Nabi? La, jangan. Bal arju ayyukhrijawah min aslabihim ma ya'buduwaha wa la yusyriku bihi syai'an, itu di Bukhari. Enggak, bisa saja sekarang dia kafir, anak turunnya jadi Islam. Dan betul. Abu Jahal punya anak Ikrimah, Abu Lahab punya anak Darrah. Walid itu musuh besarnya Nabi, punya anak Khalid. Ya sudahlah, kita selalu berharap bahwa ini wilayahnya Allah. Sudah kita berharap. Agama ini bagi yang selalu punya harapan. Limangkana yarjuwaha, orang yang selalu punya harapan. Kita berharap tambah hari tambah baik, tambah damai, tambah kondusif, tambah segalanya baik. Dan saya seperti ini juga ingin ikhlas dan akan selalu ikhlas. Ya saya sering bilang kalau pejabat mau sini itu sering tak ngel-ngel. Saya ini sudah ingin Indonesia itu baik itu tanpa diminta. Kalau diminta itu malah seakan-akan saya belum melakukan ini kan. Sudah saya lakukan kok baru diminta. Karena ini wilayah kita semua, artinya ingin baik itu keinginan kita semua. Status kita. Kata Sayyid Zabidi dalam kitab Ithaf, keinginan baik itu syakhsiyatuk wa hakikatuk. Itu kamu sekali. Manusia itu kan kata Allah Ta'ala, saya pertama menciptakan manusia itu hunafa, orang yang berkeinginan baik. Baru digoda setan terus macam-macam. Jadi keinginan baik itu hakikatuk wa syakhsiyatuk. Itu kamu sekali. Ingin baik itu kamu sekali. Itu status kamu katanya. Makanya orang preman kayak apa, mabuk kayak apa, ada orang kecelakaan, pikiran pertama itu nolong. Itu yang normal. Soal ada kasus, pikiran pertama ngambil HP-nya itu 0,0%. Jadi pikiran pertama mesti nolong itu, karena itu syakhsiyatuk wa hakikatuk. Kalau namung badhe cerita, ada hal-hal sing kenangan kula niku kathah kalian Mbah Sahal. Karena nggih wau sepupune Mbah kula niku sepupune Mbah Sahal. Terus kula Mas Nadib sedanten mriki dulur sedanten wonten sing modele ngeten niki. Niki edisi limited edition. Terus dia terus Mbah Nafek niku derajate naik tinggi ke gadah mantu niki. Mergo cobane gede. Terus kiai niku wonten sing mudak pangkate mergo sregep ngaji, kados kula mergo sregep ngaji. Wonten sing dicoba gede kados Mbah Nafek. Larang niki mun dadi gede, mun bobot berbobot. Kula akhir-akhir kepanggih basal niku sering dibaca. Kula bolak-balik cerita. Kowe iku cek pinter aku iku tuku kitab ra iso. Seradi duit, gak ada abang, soalnya cerita-cerita. Sampai beliau sering belajar tentang milik Qayyum. Milik Qayyum niku bin Mansur bin Khalil. Mbah Khalil niku diantara katibe Syekh Mahfud napa? At-Turmus. Milik Qayyum gak ada ibu niku Mbak Eba Sahal. Terus beliau nulis Nailul Ma'mul niku sing nulis Mbah Khalil. Terus ketika saya Mahfud At-Turmusi ngarang usul fikih niku sing nulis niku diantaranipun Mbah Khalil. Ketika masih khotiyah, binus khotin khotiyah ghairi matbu'ah niku disinaoni Mbah Sahal. Dan terus pun bakat alim, terus dolan teng IP niku nggih sinau. Boten mondok terus tuk bojo mboten niku mboten. Terus dolan. Kalau namung kali ke menit terus mereka nak tak gojlok sak jam jadi wali bapak ini amun.
Terus Mbah kula niku sepupu kalian Kiai Sahal. Mbah kula asmane niku Fatimah niku gadah ibu asmane Sofia niku Mbak Yune Mbah Badiah. Mbah Badiah gadah adik-adik termasuk Kiai Zubaidi, abai Mbah Mat tau sing mimpin tahfidz. Lah Mbah kula niku nggih bejo, Mbah Fatimah niku gadah abah asmane niku Idrus bin Umar. Mulane kula niki nembe khidmah ini. Wingi teng Mbah Hamid ya mergi misanane Mbah kula, terus saniki teng Mbah Sahal ki misanane Mbah kula. Ngenjang kalau disuwun Mbah Mat, dutus pasin berarti dipeksa. Ngenjang ketengene Mbah Mat. Singkat cerita, Fatu Abai wafat, niku biyut kula nate digarwa Mbah Hamzah Sato. Hamzah niku bin Abdullah bin Umar. Sayyid Umar niku kakak kandunge Sayyid Abi Bakar Sato, sing aran I'anatut Thalib. Terus niku wonten tiyang alim. Asmane Umar Sato, Utsman Sato, Abi Bakar Sato. Tapi tiang-tiang sing kenal niku Sayyid Abi Bakar Sato, Shahibul I'anah. Tapi sanate kula Mbah Mat Mbah Sahal niku malah sing liwat Sayyid Umar Sato. Kau Mbah Sahal nate ngaos di antarane lami teng Mbah Zubair. Mbah Zubair ini mantu Mbah Mat. Mboten niki kula cerita wong alim-alim. Nah niki ceritane iku mesti PBNU BPKB. Ceritane. Alhamdulillah mun gedek-gedek berarti mun mengke tak kei panggung Mas cerita nak ulama-ulama top. Nah sampean luwe apal tahun ngarep lek Rozen utang sampe. Ordene dipindah. Mbah Mat Sarang, baipun Mbah Maimun nggih bae Gus Matur Mbah Mat. Niku ngaos kalian Sayyid Umar Sato. Niku syaratnya ngaji kudu apal. Mulane Sayyid Umar Sato boten nate purun mucal kecuali kitab-kitab sing gampang dihafal, termasuk kitab Nasar. Terus mulai Alfiyah, Imriti termasuk Takrib, terus kitab-kitab Nasar. Niku baru kayak apal, niku nggih terus pinter tenan. Boten ngerpek, maksudnya boten ngerpek iku ya pinter. Suwe-suwe guru-guru niku digo syarat kenaikan. Termasuk teng matolek, teng beberapa madrasah niku apalan nggo syarat kenaikan. Riyen boten. Syarat saya jadi kiai itu apalane kathah riyen. Alhamdulillah sakniki mboten. Cara tesih innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Riyen itu lan itu macam modele kiai. Nek ana barang apik niku sing korban niku santri dhisik. Kok apake kok. Sing penting santri ngapal sih. Tapi akhirnya niku nggih barokah tenan. Barokah ngaten nggih. Niki cerita sing gampang-gampang. Kulo niku barokah apalan kathah. Niku pancing nggih mboten nate tergagap-gagap kalian pilihan hidup. Seorang mboten tergagap-gagap kalian pilihan hidup. Mergi punya apalan banyak. Misalnya ngeten contoh yang kulo sering di kota ditanya. Kenapa sih orang NU itu kalau sholat sakar pede nganggep sholat jenengan sakar pede. Ono sing nganggo batik, ono sing nganggo klambi partai, ono sing nganggo klambi kadang nganggo seragam banser. Seragam banser sholat. Macam-macam. Nah, kalau mereka kan saking inginnya Islam itu ideal ya pasti pakai koko, pakai baju putih terus ya rapi lah. Terus kalau cerita di Bukhari itu ada bab sholat fit taubil ahmar. Tak didorong beberapa riwayat. Sholat Rasulullah fit taubil ahmar terus keluar gitu. Jadi memang di Bukhari itu bab-bab yang berbeda itu diulang-ulang. Saya ulang lagi, bab-bab yang berbeda diulang. Misalnya Nabi itu idealnya orang kencing itu tentu qaidan duduk. Tapi di Bukhari ada babul bauli qaiman. Ata Rasulullah subhanahu wa qaumin fabala qaiman. Nanti ada fabala qaidan. Terus diulang-ulang beberapa model. Misalnya sholat yang ideal ya sholat yang ideal. Tapi Nabi sholat Rasulullah fi saubin wahidin. Akidan izarahu ala atikihi. Terus kata Jabir, ra'aitu ashaba Rasulillah yusalluna akidi usrihim ala awatikihim. Uzrun jama'i izar. Kayak di film-film kemerdekaan itu, sarung sitok terus ditalekno. Saking ekstrimnya Jabir bin Abdillah itu menangi, ini cerita wong apalan. Betul saya tersinggung Mas, tenang ya. Pokoknya sampean sebuteng cerita, nak ning kajian aku mantu Banafek bin Abdullah bin Salam.
Kersane niku lho, hargane itu naik. Nah Gus Pat ora usah cerita asli, mboten naturalisasi tenang. Kula nggih asli, kula niku butuh bantuan. Niki nggih butuh, mawon kados kula niku sami niki. Tapi muter kudus, Mas. Niki kalian kula padha, muter double. Ya iya dadi ngene iki, kakean double iki. Jabir itu menangi tabiin kalau sholat itu rapi, pakai pakaian lengkap. Sama lihat nanti di Bukhari, masih di bab sholat. Itu Jabir datang ke masjid, itu pakaiannya dicopot. Saya tidak tahu pakaiannya apa, pokoknya pakai pakaian dicopot. Sama rasa meni jubah atau hem atau apa, pokoknya pakaiannya dicopot, dicendal datang masjid. Tinggal satu sarung tok, bahkan Yun Sewu kaosnya dicopot. Tinggal satu sarung. Terus dipakai gaya tadi, disilang, terus akidan izarahu ala atikihi. Terus beliau cerita, saya pernah melihat Nabi yusolli begini-begini fi saubin wahid. Ketika ditegur tabiin, kenapa Anda min ashabi Rasulillah kok sholat seperti itu? Jawabnya agak kasar. Liyauni ahmak misluk. Wong sing koyok kowe ben roh. Berkahnya Jabir itu adalah, ini mesti basal seneng, buatan kok mungkin seneng, mesti seneng. Karena beliau kepengen agama ini dikawal oleh fikih dan usul fikih. Kalau niku lama diskusi fikih, perkara-kara kok kalau dari diskusi mergo dites, orang dikon ngaji tapi dites. Nak pinter beliau gak gawok, nak goblok diamuk. Kalau niku menangi Batu Rehan, menangi Basal, dia pernah Mbah kula. Kalau nate matur kalian Batu Rehan, bareng ketok pinter. Lho cung, kowe sapa? Kula putune Mbah Hafsah buyut kula. Mandik man pinter, ya berarti putuku. Lah nek goblok diamuk, kok iso diputu ngene? Wah, repot ya. Berkahnya fi'lu Jabir itu terus diketahui. Auratul rajul fi sholat itu ya pokoknya mabena surah ilar rubba atau mabena surah wa bena rubba. Andikan tidak, maka dianggap sholat yang sempurna, pakai imamah, pakai jubah atau pakai peci, pakai hem, dianggap syarat sah. Apa dianggap syarat sah? Karena selalu dilakukan demikian sehingga itu dianggap pakem, kemudian dianggap syarat. Begitu juga traweh, tapi ini nggak boleh ditiru karena tanpa saya ngomong ini Mas Nadib traweh sedang tek. Nabi itu keluar di masjid, orang ikut sampai hari keempat. Hari keempat sahabat tambah banyak, Nabi nggak keluar, kemudian sampai ada yang tanah nahu, dehem, ada yang takbir. Tapi Nabi tetap nggak keluar. Paginya beliau keluar, layak fa'aliyah soni'ikum. Yang kamu lakukan itu saya tahu, tapi saya tidak keluar, takut saya selalu sholat, nanti dianggap fardu. Di bab sholat duha juga sama. Kenangannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, wa in pakai in mukhafafah minas sakila wa in kana Rasulullah la yuhibbul amal wa huwa yad'u khasyata ayya amala bin nas fa yufrada alaihim. Nabi itu sering mencintai satu amal, tapi beliau harus meninggalkan itu karena kalau melakukan nanti dianggap fardu dan itu berat. Begitu juga ketika ashabu Rasulullah itu tawafu musyatan, mereka tawaf itu jalan kaki semua. Tapi Nabi datang tawafa rakiban, Nabi pakai kendaraan. Andai kan Nabi ikut jalan, maka dianggap itu syarat sah. Syarat sahnya tawaf itu harus apa? Jalan. Maka di sini pentingnya ahli-ahli usul fikih yang bisa menganalisis fi'lun Nabi itu apa ya dulu alal ijab, au alal nadbi, au alal jawas. Dan itu wilayah yang ditekuni Mbah Sahal. Mbah Sahal kalau usul fikih memang syaratnya sampai Said Abi Bakar Sato karena Mbah Sahal ngaji usul fikih lama dengan Mbah Zubair. Mbah Zubair ngawas kalian Mbah Fakih Mas Kumambang. Fakih Mas Kumambang ini seangkatan bareng-bareng ngawas Said Abi Bakar Sato. Syekh Mahfud Atur Musi, Syekh Mahfud ngawas kalian Said Abi Bakar Sato. Nah, kenapa ada amar? Wong perintah kok ya dulu alal jawas. Karena ba'dal kafi atau ba'dal hurmah atau ba'dal haram. Misalnya orang kalau ikhram itu kan nggak boleh berburu. Allah ngendikan wa idza halaltum fastad. Kan mosok mungkin wis kiai, wis wali bar ihram terus pelayan bedak kidang kan ora lucu. Fastad itu amru ibahah. Karena setelah badal hadar setelah dilarang. Itu kalau nggak ada usul fikih nanti kiai yo mangan terus wong ayat waqulu wasrobu. Dadi turu yo haram mergo nak turu ora waqulu wasrobu.
Bangkrut kabeh se Indonesia. Loh iki nyontokno wayah niku. Ayate piye Mas wayah? Gak Mau tobat. kelakuan kok ngene. Iki ngempete wis suwe tapi ra wani. Dekne nyontokno fangkihu. Fangkihu terus dadi nadep apa ibadah? Namane jawab nadep. Sangon. Fangkihu nadep ta ibu. Ala hasabil. Oh, ya, pinter. Karena ngomongnya di kajen, nek ning Jakarta teng kantor mriko mek kanca-kancane mboten ngeten ngomongnya mboten. Jadi berkahnya usul fikih itu terus ditemukan ketika orang lain menganalisis fi'lun nabi itu seakan-akan harus diikuti karena itu wajib atau nadab. Ahli usul fikih yang netral. Misalnya nabi itu kalau takjil pakai kurma. Orang usul fikih dihitung tuh halawiyat sehingga sampai takjil nganggo kolak ya oleh, nganggo degan ya oleh. Sementara aja nganggo sambal mercon. Kosok buka-buka wis pedesen terus ngamuk kan gitu lucu. Begitu juga ketika Rasulullah menzakati bur atau syair. Itu sama Imam Syafi'i harus ganti kutil balad. Langsung diganti apa? Kutil balad. Karena andekan kita memaksakan bur atau syair di Indonesia ada terus nanti akibatnya tidak wajib zakat, malah ada karu-karuan kan. Sehingga Imam Syafi'i langsung ganti itu kuti ahlil. Begitu juga ini nanti terakhir kalau mau usul fikih. Kalau niati nyeneng no basal. Kalau nu lami ngajar di pondoknya Ali Rozin niki. Ngaos Thariqatul Husul. Di lami sinau apa itu Anwarul Basair alat asbah wan nadhir. Dan saya sinau itu paham karena tadi saya dekat sekali sama Mbah Sal karena sering di rumahnya Mbah saya. Kalau sinau itu di Lek Koyum sama di Mbah saya di Gladak Pulau. Niku kita kersane clear ya. Karena tanpa usul fikih itu kita tidak bisa apa-apa. Makanya Dewi Said Muhammad apapun bisa dijawab dengan fikih. Zaman berubah kayak apapun bisa dijawab dengan fikih karena ada masalikul illah. Wonten apa masalikul illah? Misalnya begini, cerita yang nyata. Dulu itu di kitab Ta'lim Muta'alim, di beberapa kitab, itu cawe dok latihan nulis ora oleh. Mergo nak latihan nulis terus pacaran kira-kira. Ternyata beberapa kampung yang terlalu lugu, terlalu terbelakang itu malah korban trafficking. Karena lugu dibodoni terus menurut saya malah jadi korban seperti itu. Yang relatif selamat malah yang terpelajar. Karena ngerti bahayanya orang ikut orang yang nggak dikenal macam-macam. Artinya begini, taklim muta'alim juga agak salah. Karena apa? Satu daro yang potensi jadi negatif diputus. Nah kita orang modern yang negatif itu malah kebodohan itu juga kita putus. Karena sama-sama yang penting faedahnya itu tarkuz zina, tarkul fahisyah, dan seterusnya. Itu pentingnya apa? Usul fikih karena ada masalikul illah. Di masalikul illah itu bisa kebalikannya tidak apa-apa, asal fungsinya sama. Kebalikan tidak apa-apa, asal fungsinya apa? Sama. Kebalikannya gini, misalnya Dawe Basim itu kalau ngendikan ini, dasar kiai khomer kabeh, itu kiai kaget kabeh di mari. Dasar kiai khomer kabeh, wih, kiai darani khomer. Pas itu banyak kiai yang tukaran. Terus Basim dawo, innama yuridus syaiton, ayyuki abena kumul adawa wal baghdha fil khomri wal maisir. Fakul lima yutiul adawa fa khomrun. Kiai kok tukaran, khomer, perkara yukiul adawa. Terus do manduk-manduk. Buat niki cerita, ben tukarane ra teman-teman terus niki cerita. Khomer iku diarani khomer mergo khomarul aqal. Ciri khas yukiul adawa. Angger yukiul adawa al baghdha yusamma khamr. Berarti tukaran terus menerus iku ya yusamma. Terus kiai-kiai lagi manduk-manduk. Oh iya. Mbok cerita ra mboten usah ditasdek, sampeyan ora percaya kula apa-apa malah beneran. Wong ilmu niku ra'yu naswabun yahtamilul khata' wa ra'yu ka khata'un yahtamilus shawab. Terus kula suwun sing seneng nggih terus karena kula nu seneng sangat kalian bahasa. Dulu tuh Mbah Zubair itu alim alamah, tapi ya karena era dulu kan tidak ada medsos mungkin sing terkenal antar wong alim. Tapi ketika Mbah Sal muncul, Mbah Maimun muncul, orang itu ngerti produknya Mbah Zubair, wonten Mbah Maimun, wonten Mbah Sal. Bagi Mbah Sal terus selain muncul nggih
dikitapaken dados Thariqatul Husul dadi Anwarul Basar seneng. Nah kula pancen termasuk mboten kepikiran ngarang. Wedi disaingi Mas Nadib malah repot. Sekarangane wong mutu ora seminar terus entuk akeh dene lah aku. Sponsor apa tuh? Ngarange mbok bener mbok ora tapi sponsore sing buanter. Terus disebut Falal Alim Al Alamah Mu'allifu hadzal kitab we. Sopo yo. Ya saya ulang lagi. Termasuk jasa usul fikih lagi ini contoh terakhir. Lafat ketika keluar atau ketika diucapkan itu harus punya mafhum apa enggak? Dawe Basahal nutip kitab Nailul Ma'mul. Jika lafat ini kharaja makhrajal ghalib maka tidak punya mafhum mukhalafah. Karena keluarnya kata itu kharaja makhrajal ghalib. Misalnya Allah ngendikan waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihi. Kamu itu tidak boleh menikahi anak tiri yang serumah dengan kamu. Yang kamu sudah berhubungan intim sama ibunya. Kamu tidak bisa mentang-mentang ahli mafhum mukhalafat. Wah, berarti nak beda rumah gak apa-apa. Oh, sarap. Itu jelas di Lubul Usul diterangkan itu kata-kata yang kharaja makhrajal ghalib. Umumnya anak tiri itu serumah tapi tidak punya akibat hukum sama sekali. Serumah maupun enggak serumah asal ibunya sudah dikumpuli ya sudah tidak boleh. Makanya mafhum yang di ayatnya fa illam takunu dakhaltum bihim. Andaikan itu mafhum kan fa illam yakunna fi ghairi buyutikum kan begini-begini. Nah, terus usul fikih itu punya peran signifikan tenggene bab-bab lafat-lafat Quran sing kadang niku kharaja makhrajal ghalib. Kados wa waroba ibukumul lati fi hujurikum. Sebetulnya robibah atau robaib fil hujur fi hujurikum atau tidak itu sama-sama enggak boleh kalau sudah dakhaltum bi ummahatihinna itu. Jadi waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Makanya walian hukumnya kebalikannya fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha. Dados halal gini itu memang wilayah usul fikih. Mari kula suwun nggih boten ngengken kula suwun Rosin Mak Hatali wonten lek makin sebuah pira kadare kitab usul diwaca. Meskipun sardan wis diwaca. Engko tepat-tepahan ono sing pinter paham, sing ra pinter ra paham. Lah sing paham iku cah pinter, sing ra paham yo pinter mergo golek barang sing gampang iku. Iki cerita kuno, ampun ditiru. Kula nu nate beto tafsir Bedawi. Kagungane buyut-buyut. Niku wonten maknane Mbah Mufid. Mbah Mufid di Pali Basahal. Wonten maknane Basahal. Dadi kitab niku gentenan. Riyen kan wong rapati di dhuwit. Dadi kitab niku dimaknani tiyang kathah. Kula nate sinau terus nggih pantese yen kula niku pinter. Mergi napa iki cerita Mas Nadif. Pantese niku pinter. Mergo buyut-buyut nggih marisi kitab. Dados badula malisi majelis sikap napa-napa nggih. Putu-putu mantune juga sebutira kok. Mau cerita putu badula wis. Ya ora apa-apa sih. Enggak apa-apa Mas, enggak apa-apa halal. Terus sehingga ilmu niku pun kados wirasah. Nah, ketika rame-ramenya Yusuf Qaradawi di Mesir mewajibkan zakat profesi sampai zakat khodrawat. Lalu ditimbali bangun. Ini pun badhe terakhir nih pun mungkin mari dadi wali Mas Nadib. Nah, kesuwen tak baca. Ditimbali bangun. Bangun tuh ngarang kitab asmane Al Ulama Al Mujaddidun. Niku cerita. Ono petani kakao, petani cengkeh, iku sugih ra karuan. Ora wajib zakat, mergo ndekne iku ora nandur kut. Ning desa-desa wong nandur pari wis melarat wajib zakat. Mergo sing ditandur iku kut, makanan pokok. Sejare bangun. Cara kowe piye? Kan cengkeh kan mboten kut, mboten thimar, mboten hubub, cengkeh. Coklat. Ora wajib zakat. Petani tebu, kopi, sugih-sugih. Zaman itu mobil paling larang itu Pajero. Tumpahane Pajero ora wajib zakat. Petani-petani wis melarat ireng wajib zakat. Mergo salah sing ditandur napa? Kut. Nah, lah ngarange wong pinter ku mamang tapi ajak-ajak. Kados teng Yana sering.
Wa fihi nadhurun tur fal yata'ammal. Ana sing maca fal yata'ammal. Jare kula sak kanca-kanca. Ndene dhewe ra iso ngongkon wong mikir. Ndene sing aran alime ngono ra iso kok kene kon mergo ana fihi nadhurun iku perlu diangen-angen. Lah ya mbah kene ngaji ben ngrungokno fatwane jenengan malah bocah angen. Walhasil itu terus piye? Ternyata ini cerita. Kalau nu tiap ketemu Mbah Mun mesti dikan ngaji. Dia ngantos kubela wafat, badhe tidak Mekah badhe haji nu nimbalin kula mesti dikan ngaji. Mergi kula liyane ngaji ora pati iso. Cara kula kok ahli banser gitu ditakoki keadaane napa banser. Wong ora pati iso, dadi takoki. Tim ses. Terus beliau ngendikan ngeten. Cara kue, ini buatan ini cerita karena Mbah Mun Mbah Sahal itu sama-sama ngaji di Bazibar. Riyan masyhur. Sing Gus putra gen niku Mbah Maimun, sing putra sebab niku Kiai Sahal ma'ruf sezaman. Kuwi rukune ra karuan dua beliau. Kadang-kadang beda fatwa tapi tetap rukun mawon. Kula nggih berkali-kali ndherekaken Mbah Sahal pas kepanggih Mbah Maimun. Kula nu gadah kanca teng Indramayu. Niku petani padi. Niku kerene ra karuan. Bareng sawah sekian hektar ditanduri kangkung sugih, terus dolan nggo mobil sugih. Mergo kangkung tiap 3 hari panen dikirim teng Bekasi teng Jakarta. Seneng, enak Gus, wis sugih ora wajib zakat. Mergo aku niki cerita. Walhasil niku terus jare lek golek-golekno dalil pokoke Yusuf Qardawi ku bener ngono ae. Oh, sok wong numpak Fajiro gak wajib zakat sing wong desa-desa wajib. Perkara sing ditandur iku kut. Nah, terus kula usul kalian Mbah Mun, mbok niku mawon ngangge model Bazibar, ngangge model Mbah Fakih Mas Kumambang Pak Mahfud. Langsung ngangge teori usul fikih. Dewe Mbah Mun, iya tapi kowe wae nek aku ora pantes. Usul fikih itu kan membuka ruang sing terlalu luas. Nah, tepaan soleh kados kula tetep soleh. Nah, tepaan ra soleh kan macam-macam terus mergo iso liar kan usul fikih itu kan bisa membuat teori niku ya. Nah, zaman Imam Syafi'i bur dan syair itu masih dimaknani kut sehingga yang kut wajib zakat. Era Yusuf Qardawi katanya orang-orang itu karena Yusuf Qardawi itu jelas enggak, saya pastikan enggak. Mereka maknani itu min nabatil ardi. Syair bur nabatul ardi. Kod nabatul ardi, sehingga nanti cengkeh sama kakao kategorinya juga nabatil ardi. Kangkung ya nabatil ardi, jadi tidak lagi kod tapi nabatul ardi. Semua tanaman yang bikin hasil ya wajib zakat. Apalagi ketika Allah Ta'ala anfiku satu mintayibati maka sabtus wa mimma akhrajna lakum minal ard. Dikulah sempat ditakoki Mbah Mun. Cara kowe dadi mufassir gak? Iku anut Imam Syafi'i apa anut nahwu ya? Nah, kalau kan ya rada pinter mesti cerita-cerita orang-orang niat wokro cerita. Dia mesti anut nahwu lho, Mbah, wong maknani Quran berarti ma itu ya amat. Apa saja wa mimma akhrajna lakum. Jadi kalau gitu ya ada harus kut nabatul ardi khadrawat apa saja kangkung ya wa mimma akhrajna lakum minal. Tapi kalau Anda mufassir yang madzhab Syafi'i kan mesti ditaksis. Ma ini umum tapi muradan bihi kut misalnya. Atau ma'yub tatu bihi. Nah, kalau yakin jasa terbesar Mbah Sahal itu murid-murid ilmu usul fikih. Mergo niku ilmu sing kiai nak maca wis meriang, bulete ra karuan. Mulane kula seneng mbek kiai terus ra maca. Mergi kula nu nate diwamut tiyang goblok. Nggih kula akhirnya kalah. Mau debat wong goblok kan ya repot. Wong jari Imam Syafi'i, aku debat wong ngalim mungkin menang, debat wong goblok aku mesti kalah. Usul fikih angel ta gampang, Gus? Ya angel. Lah sing nekuni barang angel iku wong goblok. Wong wis ngerti nek angel kok dilakoni. Lah sing dari barang angel wong pinter. Berarti jenengan mbek kula pinter kula. Piye penjelasane iku? Wong sing nekuni barang angel iku wong goblok. Nek wong pinter nggih dari barang. Terus kalau yang gawe Imam Syafi'i, aku debat mbek wong alim iso menang, nek wong goblok ora ngarah. Ya alhamdulillah kalau nate kalah mbek wong goblok. Tapi kula yo tetep isin, kalah nggih isin. Akhire penutupane kula ya wis sing waras ngalah.